Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita Lantabur Jaya Wisata. Alhamdulillah sekarang kita lagi kunjungan ke Museum Al-Maudi. Museum Al-Maudi ini adalah tempat gambaran bagaimana kehidupan bangsa-bangsa dan suku Arab terdahulu. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang lagi nonton live kami se-Indonesia, ini kita akan lihat bagaimana perjalanan-perjalanan tentang kehidupan suku bangsa Arab. Yuk kita ikutin ya. Oke, ini jamaah sedang dalam perjalanan semuanya. Oke. Jadi ternyata dahulu ada Pepsi ya. Tuh kelereng ada tuh. Nah, ini timbangannya, maizannya. Oke. Ayo semuanya masuk. Oke, jangan ketinggalan Pak, biar tahu informasi. Nanti sendiri-sendiri kita kejar informasinya terlebih dahulu ya. Oke. Jadi jangan sampai ketinggalan ya jamaah ya, karena memang tour guide-nya ini tidak begitu lama waktunya karena banyak berganti. Oke, ini kita sudah masuk ya ke rumah ataupun museumnya. Oke ya, di sini dapat kita lihat ini adalah pancuran emas ya. Ini pancuran emas yang di Ka'bah yang pertama kali. Jadi karena sudah tidak terpakai lagi, jadi dimuseumkan. Ini pancuran emas yang pertama. Ya, ya pancurannya. Gitu. Ini pancuran ini biasa kita lihat kalau kita lagi masuk ke Hijri Ismail. Di atasnya itu ada tambang emas, dan dalam beberapa riwayat dikatakan barang siapa yang sholat di dalam Hijri Ismail, maka posisi sholatnya hampir sama persis dengan di dalam Ka'bah. Kalau pancuran, tempat pancuran emas, nah iya. Ya. Ya, ini untuk tempat Hajar Aswad terdahulu dan sudah diganti. Sekarang sudah dimuseumkan dan sudah diganti ya. Jadi aslinya itu hampir kuning kemas-kemasan, kalau sekarang sudah putih. Oke ya. Kemudian kita lihat juga jamaah, itu ada pelatan-pelatan perang ya. Suku-suku Arab terdahulu. Kemudian ada juga ada senjata, baik itu panah, dan ini bisa kita berfoto ya. Ini peralatan perang bangsa dahulu. Dan ini ada topi ya, topi baja, ada tombak untuk berburu. Oke, ini. Oke. Dan ini ada topi perang. Topi perang terdahulu. Jadi kalau mau perang pakai ini biasanya. Wah, jadi biar dipukul ini aman. Namun Rasulullah pernah menggunakan salah satu topi ini di salah satu perang, dan saking kuatnya tebasan daripada kaum kafir Quraisy, topi perangnya Rasulullah ini pernah berantakan. Namun ditanyakan, ya Rasulullah, apa yang lebih sakit pada waktu kau diserang oleh kafir Quraisy? Itu tidak lain bukan karena perangnya, tapi pada waktu beliau selagi di Taif. Wah, ini untuk latihan pedang ini. Ini untuk latihan pedang. Anggar ya, kalau bahasa kita anggar. Oke. Ini lagi menggunakan topinya, topi perang.
Oke. Ini sepertinya topi kepala suku Ustaz ya? Ya, nih topi kepala suku nih. Wah, keren. Oke. Ini kita akan masuk ke dalam. Nah, jadi dahulu juga ada mesin jahit. Ya, ada mesin jahit. Wah, ini tempat pemutaran film ya. Kalau terdahulu ini pemutaran film. Kemudian di masanya juga ternyata di Saudi juga peradabannya juga sudah ada mesin tik ya. Terdahulu ada mesin tik. Oke. Oke, bagi jamaah yang nonton live kita, ini posisi kita di Museum Al-Maudi. Oke. Nah, kalau di sini biasanya kalau orang-orang Saudi ataupun orang-orang Arab suka menerima tamu, duduk santai ngobrol seperti ini ya digambarkan. Nanti ini bisa gantian sambil mendengarkan musik ya, alunan musik terdahulu. Oke. Oke, nah ini alat-alat musiknya terdahulu ya untuk menikmatinya. Kemudian di sini jadi orang-orang terdahulu juga suka belajar membaca. Biasanya di sini ada semacam tinta yang nanti akan ditulis jamaah. Oke. Nah, ini yang mau coba berpakaian bangsa Arab ya. Baik itu pakaian kerajaan, pakaian putri-putrinya, ini bisa dilihat. Oke, lanjut jemaah ya. Kita akan ke belakang. Di belakang itu nanti ada semacam penjara. Jadi kalau ada yang berbuat kesalahan ini akan dimasukin ke penjara. Ini posisinya di belakang. Oke, kita lanjut ke belakang ya. Oke, di belakang. Oke, nah ini ya. Nah, jadi seperti ini. Ini tempat kafilah-kafilah biasanya. Kalau di Saudi ini ada tempat kafilah-kafilah. Kalau dia lagi istirahat, menerima tamunya biasanya seperti ini. Oke ya, ini duduk biasanya santai. Kemudian di sana tempat tempat untuk ada anak-anak kecil seperti itu kalau lagi menimang. Oke, kita lanjut terus. Nah, ini untuk pelana onta. Jadi pelana ontanya ini peralatannya, dan ini asli ya. Ini asli. Nah, ini jadi kalau biasanya untuk naik ini nanti di sini, kemudian ini tempat injakan kakinya. Jadi biasanya onta, kuda biasanya dipakai seperti itu. Oke. Lanjut lagi. Ini jemaah yang saya bilang tadi dari depan bahwasanya kalau seandainya ada yang berbuat kesalahan di jail ya, kalau bahasa kita dikurung. Nah, di sini. Oke ya. Ini dimasukin, tutup langsung. Set. Oke, di sini ada jerujinya. Oke. Nih. Jadi kakinya diikat. Sampai sekarang Saudi masih menerapkan seperti itu. Bagi yang bersalah biasanya itu kemarin kita temuin di mustasfa ya, di rumah sakit. Jadi tangannya diborgol, kakinya pun juga diborgol. Tidak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia biasanya hanya tangannya saja, tapi kalau di Saudi kaki dan tangannya diborgol. Oke. Lanjut lagi. Nonton apa ya? Mana Maryam tuh? Bukan, dalam. Nah, santai ngopi-ngopi gitu tuh. Cik, masuk sini, Cik. Baca, Cik. Boleh. Jeruji. Nah, ditutup. Tangannya masuk sika. Foto. Foto. Nah, jadi seperti ini. Tepi.
Nah. Jadi ini Allahu Akbar. ini salah satu contoh barang tawanan yang bakal dihukum mati ini. Ya, ini perjalanan Al-Maudi ini menggambarkan bagaimana kisah cerita kehidupan suku-suku Arab Baduy terdahulu ataupun orang-orang Saudi biasa tinggal dengan peralatan-peralatannya. Memang sudah banyak yang diperbaharui, hanya saja memang masih ada juga yang bahan-bahannya seperti yang terdahulu. Nanti kita akan lihat ya, ada juga tempat penyimpanan susu, kemudian ada juga tempat masak dan sebagainya macamnya. Oke ya. Oke, nanti ada alat ya. Alat hampir sama lah persis di Indonesia, itu untuk mengambil air. Jadi ada pompanya. Nah, ini. Ya, jadi kalau orang Saudi itu biasanya kalau dia menyambut tamu ya ndak harus di tempat yang tertutup, dalam artian bisa di pelataran. Ini ada tempat duduk santai ya, kemudian ada tempat minuman, biasanya ada susu ya di dalamnya. Nah, ini juga biasanya salah satu alat teropong yang digunakan untuk melihat musuh dari jauh. Nah, ini salah satunya, ini alat teropongnya. Nah, jadi ini nanti ternyata memang pada masanya orang-orang terdahulu juga sudah mulai maju teknologinya. Jadi ini di zaman Abbasiyah kalau tidak salah saya, ini sudah ada ini. Jadi alat teropong ini. Nah, ini tempat masaknya, dalam artian dapur daripada orang-orang Saudi ini hampir sama persis. Oke ya. Di sini, dan ini terbuat dari tanah dicampur dengan sebagian pelepah-pelepah kurma. Ini untuk menyimpan panas api sehingga kalau masak lumayan matangnya bagus. Ya. Kemudian orang-orang Saudi juga sebagaimana di dalam hadis dia katakan bahwasanya ajarilah anak-anakmu untuk memanah. Ya, itu salah satunya. Ya, memanah, berkuda, berenang. Jadi memanah, berkuda, berenang. Jadi ini orang-orang Saudi terdahulu belajar memanah. Oke ya. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran singkat daripada musim Al-Maudi ini. Mudah-mudahan jemaah bisa berkunjung dan dapat hadir ke tanah haram ini, dan insya Allah nanti akan kita bawa juga ke musim Al-Maudi ini. Tidak hanya jamaah yang sekarang, namun jamaah-jamaah selanjutnya akan kita ajak sehingga dapat mengetahui bagaimana gambaran sekelumit cerita tentang kehidupan orang-orang Saudi, khususnya yang hidup di tanah Arab ini, dan bagaimana merasakan kerinduan kita kembali kepada masa lalu untuk mempertebal iman kita, memperkuat kekayaan keilmuan kita, sehingga kita tahu, oh ternyata dunia ini memang mahal luas, ada yang sama, ada juga yang berbeda, bagaimana cara kehidupannya, bagaimana cara perilakunya, bagaimana cara mereka bertahan hidup di padang yang gersang ini, sehingga kita bisa lebih banyak bersyukur kepada Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguhnya kata Allah, apabila engkau mensyukuri atas segala nikmatku, maka akan kutambahkan nikmatku. Namun apabila kau kufur, kau tidak bersyukur atas nikmatku yang aku berikan, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Terima kasih jamaah sekalian dari Makkah Al-Mukarramah tanah Arab Saudi, kami laporkan. Semoga Allah memberkahi kita semua dan kita memperjalankan dengan perjalanan yang baik dan diterima umrahnya umratan maqbulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.